jelas Pak. Oke. Waalaikumsalam, jelas Pak. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk screen-nya apakah udah kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi melanjutkan yang kemarin, kita akan membahas beberapa hal ya untuk hari ini. Saya mulai dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi yang pertama kita akan pelajari yaitu terkait, kita refresh dulu ya terkait Object Oriented Programming. Sebenarnya apa sih Object Oriented Programming? Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat apa? Mas Setiono mungkin tahu apa Object Oriented Programming itu? Mas Setiono? Iya Pak. Kalau secara definisi pastinya sih sudah lupa Pak ya. Tapi kayak ada ini Pak apa? Turunan terus inheritance. Oke, berarti konsep dasarnya OOP apa kira-kira? Konsep dasarnya OOP? Sudah lupa? Sudah agak lupa Pak. Oke, Muhammad Nasiruddin. Konsep dasarnya OOP apa Mas kira-kira? Nasiruddin. Bentar Pak. Oke. Mungkin ada teman yang bisa membantu menjawab. Mas Karel Hendrawan. Pemrograman yang didasarkan pada pengelompokan objek-objek. Oke, ya hampir tepat. Ada yang punya tanggapan lain? Sudah tepat sih yang punyanya Mas Karel, itu mungkin bisa dilengkapi sama Mas siapa ya? Mas Sadewa? Ya. Nah, mungkin bisa dilengkapi apa sih Object Oriented Programming itu? Udah lupa Pak. Maaf Pak, lupa Pak. Ya, mungkin ada teman yang lain yang tahu. Aduh. Ya Pak. Apa kurang objek? lebih jawabannya sama kayak Mas Karel. Aduh, kulino aduh ini.
Oke, langsung aja ya kita bahas ya. Jadi object oriented programming itu sama ya kayak yang dijelaskan oleh Mas Karel kurang lebih. Jadi jenis pemrograman yang dia diorientasikan pada pengelompokan objek-objek tertentu. Nah, objek ini berasalnya dari mana? Dia merupakan hasil dari instan dari suatu kelas. Kalau perbedaannya apa dengan procedural programming ya? Kita bicara terkait kalau teman-teman pernah belajar pemrograman terstruktur, itu belajar terkait procedural programming atau pemrograman yang secara prosedur. Kalau pemrograman prosedur itu dari atas sampai bawah itu dikompil secara berurutan. Kalau object oriented programming itu cara compile-nya itu bisa dikelompok-kelompokkan. Oh, dari sini kita langsung loncat untuk memanggil ini itu bisa. Nah, ini manfaatnya dari suatu object oriented programming tuh. Nah, selanjutnya di object oriented programming ini kira-kira ada apa aja? Jadi teman-teman kemarin kalau sudah pernah lulus praktikum ya, kita sudah pernah lolos atau lulus praktikum ya, itu ada beberapa konsep, beberapa antara lain adalah kayak polymorphisme, itu nanti dibagi menjadi dua kalau teman-teman masih ingat, ada overloading sama overriding. Nah, terus ada inheritance. Inheritance itu konsep pewarisan ya. Kalau kita bicara polymorphisme dulu, ada dua, overloading sama overriding. Overloading itu apa? Jadi ada beberapa function atau method ya. Kalau gimana ya menjelaskan? Kalau kita bicara OOP kan ada kelas, method sama atribut ya. Method itu kalau di procedural programming kita lebih mengenal dengan istilah function. Tapi kalau atribut itu di procedural programming itu lebih kita kenal dengan istilah variabel itu ya. Jadi ada kelas, ada atribut, ada method. Nah, polymorphisme ini apa? Polymorphisme ini adalah dia kalau poly sama morphism ya. Ya artinya memiliki banyak bentuk. Apa sih definisi dari memiliki banyak bentuk dari polymorphisme ini? Kalau kita bicara terkait polymorphisme, banyak bentuk ini adalah istilahnya suatu metode yang dia memiliki banyak bentuk. Dalam hal apa banyak bentuk itu? Jadi satu metode dia memiliki nama yang sama, tapi bentuknya itu bisa beda-beda. Bentuknya itu bisa dari parameternya berbeda atau dari konten isi metode tersebut yang berbeda. Tuh. Kita bicara konsep overloading sama overriding ya. Kalau overloading itu satu metode, beberapa metode dengan nama yang sama, tapi memiliki konten yang berbeda, konten atau parameter yang berbeda dalam satu kelas. Itu overloading. Kalau overriding adalah metode dengan nama yang sama, kemudian dia memiliki banyak bentuk atau memiliki konten yang berbeda, nama sama, konten yang berbeda, tapi dia berbeda kelas. Namun dengan catatan dia masih punya hubungan turunan atau inheritance. Itu konsep dari overriding. Nanti kita pelajari sama kita kasih contoh ya. Biar belajar. Kemudian ada istilah encapsulation ya. Di sini ada encapsulation. Nah, di encapsulation ini artinya dia pembungkusan. Jadi konsep encapsulation itu adalah ada dua ya. Konsep dasarnya dia pakai information hiding atau penyembunyian informasi. Bisa atribut, bisa metode. Informasi yang dimaksud adalah bisa atribut, bisa metode. Kemudian fungsinya apa sih biar itu disembunyikan ya, agar secara akses itu nggak sembarangan diakses oleh kelas lain atau user lain itu encapsulation. Terus cara aksesnya gimana biar orang itu tetap bisa mengakses tapi tetap kita bisa atur model pengaksesannya. Kita bisa menggunakan yang namanya encapsulation. Teman-teman biasanya kalau kurang familiar dengan encapsulation, biasanya lebih familiar dengan penggunaan metode setter sama getter. Itu encapsulation. Terus kemudian ada istilah abstraction. Abstraction itu apa? Jadi bentar, saya approve dulu. Oke, abstraction ini apa? Jadi suatu metode ya. Abstraction itu bisa berarti kelas juga bisa,
bisa method juga bisa, kemudian atribut juga bisa. Jadi semua komponen yang dia bersifat abstrak, baik kelas maupun method, itu dia hanya berupa outline. Istilahnya berupa apa ya, head aja. Terus implementasinya di mana? Implementasinya itu dilakukan di anak kelasnya. Ya itu perbedaan dari kita membuat kelas biasa sama kelas abstrak. Kalau kelas abstrak cuma berupa outline aja, implementasinya di kelas turunannya. Terus ada istilah kelas tahu sendiri ya, dia merupakan prototipe komponen dari suatu object oriented programming. Kemudian ada objek, ada method, ada message passing. Message passing ini adalah cara kita mengirim pesan. Biasanya itu ada dua. Kalau kita bisa passing by parameter sama melalui parameter, bisa passing by value sama passing by reference. Tuh. Cuma nanti yang lebih sering dipakai itu adalah passing by value. Itu sih. Tuh, itu terkait object oriented programming. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita menggunakan konsep polimorfisme. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah polimorfisme ini adalah ketika kita memiliki beberapa metode dengan nama yang sama, namun dia berbeda secara parameter maupun kontennya, konten isi metodenya. Ini contoh, kita punya metode sum. Di sini ada yang integer sama double. Semuanya bentuknya return value, cuman parameternya beda-beda nih, sama konten penggunaannya juga beda. Tuh. Jadi contoh, kalau teman-teman nyoba ya di NetBeans saya coba pakai NetBeans. Sebentar. Java application ya, coba. Maven project itu sebentar, masih compile. Oh ya, kelihatan ya untuk NetBeans-nya ya. Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Sebentar, masih proses build. Lama juga ya build-nya, bentar. Oh, di sini, sorry. Masih proses build sih. Biasanya sih cepat, nggak tahu ini kenapa lama ya. Oke, aku pakai ini aja sih, contohin aja. Sebentar, saya hapus saja sih kelasnya. Ini yang tadi pagi, kelas pagi. Contoh, kita punya kelas, kelihatan nggak sih apa itu ininya? Code-nya kelihatan nggak atau kurang besar? Halo. Besar, Pak. Oke, saya besarkan bentar. Font, oke. Coba tak bikin 24 kurang ya, 30. Oke, segini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Cukup. Iya, Pak. Oke, jadi kita bikin salah satu konsep polimorfisme namanya overloading. Contoh di sini kita bikin kelas PAJ ya. PAJ, kita bikin kelasnya. Kemudian kita bikin metode yang dia mengimplementasikan polimorfismenya. Contoh, kita bikin public void cetak ini ya. Cetak namanya. Kita langsung bikin system.out. S-nya besar, sorry.
haji free. Oke, haji kelas free. Oke. Ya, terus kita bikin lagi. Void. Oke, ini kita bikin string. Nah, ini. Sebentar akan ya. Oke, berhubung sudah selesai adanya, kita lanjutkan. Oke, Aldo, ada apa Aldo? Angkat tangan. Aldo? Ya mungkin. Pencet, Pak. Aduh, oke. Kita lanjut ya. Contoh nih,
kita bikin ini ya, bikin satu kelas namanya kelas PAC. Kelas PAC di sini di PAC kita bikin dua istilahnya dua metode ya, dua metode dengan nama yang sama yaitu cetak. Cuman secara konten berbeda. Yang satunya dia nggak pakai parameter, satunya pakai satu parameter tipenya string. Secara output mencetak yang beda. Artinya nyetak ini, kedua nyetak nama sama hasil inputan hasil dari parameternya apa. Nah, di sini ini merupakan salah satu contoh overloading atau polimorfisme yang menggunakan konsep overloading. Tuh. Nah, cara manggilnya teman-teman saya yakin udah ingat, tinggal dipanggil aja objeknya pakai nama kelas PAC ya kan. Nama kelasnya apa? Nama objeknya apa? Namanya P sama dengan PAC. Gini ya. Nah, kita tinggal bikin aja P dot. Nah, cetak ini kita running. Oke. Oh iya, runningnya di bawah. Nah, keluarnya kayak gini nih, full sukses nih. Ini nggak berhubung teman-teman mungkin nggak kelihatan, tak copy aja di Sublime. Nah, kayak gini. Maksud saya ini adalah PAC kelas P. Nah, cuman kalau di sini saya tambahkan lagi, tak tambahkan lagi penerapan untuk pemanggilan yang kedua. P.cetak string. Contoh yang kita cetak adalah namanya Aldo B ini ya. Nah, nanti yang keluar kayak gini. Nah, yang keluar kayak gini. Nah, yang keluar kayak gini. Yang pertama, ini adalah kelas ini adalah PAC kelas V ini karena yang kita panggil adalah yang tanpa parameter, maka kita memanggilnya ini. Cetak ini. Kedua, dia dengan parameter namanya pcetak cetak tapi dengan parameter string ya, pakai tak kasih Aldo B ini ya, maka keluarnya dia Aldo ini, nama Aldo B. Cuman kita bisa kombinasi nih dengan penggunaan input. Biasanya kan teman-teman pakai scanner ya, scanner pamannya input ini sama dengan new scanner system.in ini ya. .in, sorry. In oke. Nih. Biasanya kita kasih nih system.out.println, kita kasih input nama, terus kita kasih namanya string nama sama dengan apa ya, system.input.next, tapi yang pilih yang string ya, ini next. Nah, kita langsung nih, ini cetaknya kita pakai yang nama ini kita kombinasikan aja sih. Nah, ini kan ada input nama nih di bawah ini. Kalau teman-teman kelihatan ada yang gede-gede ini input nama, input namanya adalah Karel. Nah, ini kita di enter, munculnya kayak gini. Nah, ini jadi inputnya saya nyoba input Karel H, kemudian ini adalah kelas PAC, namanya adalah Karel. Oke, itu sih. Tuh. Cuman kelemahannya scanner biasanya dia nggak bisa baca setelah spasi ya. Kita bisa memakai yang namanya yang bisa support spasi itu pakai I/O, input output. Nanti bisa dicoba sendiri lah, itu gampang. Tinggal diganti aja. Oke, sampai di overloading ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke overriding? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kita refresh masalah yang namanya overriding ya. Contoh kita bikin kelas induk.
kelas induk gini. Nanti kita bikin satu metode yang nanti bisa di override di sini. Contoh kita bikin metodenya adalah public integer ya, integer public integer atau string aja deh karena cetak-cetakan ya untuk contoh biar jelas. String get nama. Nah, gini kita kasih return biar bagus kita kasih parameter aja gitu. Oke ya. Nah, syarat dari overriding antara apa ya? Kelas yang mengoverride, ini ada errornya apa ini? Oh, ini sorry, kurang string. Nah, ini antara yang kelas yang mau di override kan itu harus punya hubungan inheritance. Jadi kita sambungkan dengan inheritance extend ini ya. Nah, ini mengartikan bahwa PAC ini merupakan anak kelas induk. Induk ini merupakan induk kelasnya, PAC merupakan anak kelas dari kelas induk. Tuh. Terus kalau mau kita override, tinggal gini aja nih. Kita bikin add override. Add override. Nah, di sini override-nya kita kasih nih public string namanya get nama juga karena overriding itu intinya namanya sama, parameternya sama, cuman beda kelas. String A juga. Nah, ini bisa kita panggil nih. Nah, ini super return super oh gini aja deh, bentar kita coba dulu yang ini. Alamat nah, contoh nih get nama gini, kita override kan gini. Nah, terus ini kita hapus saja ya cetaknya. Nah, ini kan kita udah PAJP kan udah sebagai anak kelas yang kita panggil, otomatis induk kelasnya bisa kita panggil. Contoh langsung aja p.get nama. Nah, get nama namanya nama gini. Kita running aja. Siapa namanya? Tony. Ya. Nanti munculnya seperti ini. Oh, sorry. Get nama kan ini ya. Ini kita harus cetak, sorry. Ini. Ya. Karena apa? Kita tipenya bukan void ya, yang bisa masuk sistem karena tipenya kita merupakan tipe yang dia metode yang punya tipe data atau yang punya return value gitu. Jadi kalau kita run nanti munculnya namanya ini ya. Nanti munculnya kayak gini nih.
spasi ya. Nah ini spasi sih ini seharusnya ini, cuman sambil lagi join. Nah ini kan contohnya apa ya, kita manggil ini ya, cuman kita bisa kombinasikan nih, memanggil get nama atas dengan bawah. Caranya gampang, tinggal kita tambahkan namanya menggunakan super. Super itu kayak gini contohnya. Di sini. Ini kan yang pertama, super itu menggunakan ini. Nih. Super dot nama fungsinya apa? Super dot nama fungsinya apa? Jadi kalau contoh nih, tinggal kita kasih super di sini. Nama namanya A. Sini. Ya. Dia akan menggabungkan antara nama yang di atas, apa itu function get nama itu metode get nama yang di atas sama yang di bawah. Jadi contoh, ketika saya manggil get nama ini nanti akan munculnya ini. Munculnya seperti saya contoh namanya Rani, ini akan kayak gini. Nah ini contohnya ini. Jadi hasilnya merupakan kombinasi antara metode yang di atas dengan yang di bawah dengan menggunakan konsep overriding dan keyword super. Oke, paham maksudnya sampai sini? Ada yang ditanyakan ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Jelas? Halo? Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita ada beberapa teka-teki sejenak. Oke, dari dua kelas ini ya, kelas bicycle sama kelas mountain bike, metode mana yang memiliki sifat overriding? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab metode mana yang punya konsep overriding? Tak tanya aja langsung, tak tanya. Ada banyak nih, 28. Miftah Naufal. Miftah Naufal? Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Apakah AFK? Sepertinya AFK, ya kan. Terus Rizky Adi Sucahyo. Rizky Adi Sucahyo. Halo. Halo. Mas Rizky, dari yang di layar itu ada dua kelas ya. Metode mana yang dia mengindikasikan suatu metode overriding? Yang mana Mas Rizky? Kelas yang bicycle itu. Ya, metodenya mana? Nama metodenya apa yang dia mengindikasikan overriding? Mungkin yang public void set height itu. Oke, masih kurang tepat, Mas Rizky. Mungkin saya move ke yang lain. Fatkur Rozi. Ya, Pak. Metode mana yang dia mengindikasikan suatu metode override?
Yang public string tuh string kayak Pak. Kenapa? Ya karena ada supernya gitu. Waduh. Belum tentu ya yang ada supernya itu overriding karena namanya sama dan dia ada hubungan. Benar ya, jadi yang termasuk metode overriding itu adalah public string to string. Karena apa? Karena mereka memiliki nama yang sama, beda kelas, tapi masih ada hubungan inheritance. Oke. Kira-kira itu ya. Paham ya yang lain ya? Overriding sama overloading? Paham. Oke. Selanjutnya kita ulas masuk ke encapsulation. Sebentar, masuk ke encapsulation. Oke, jadi masuk ke review object oriented programming 2, kita masuk ke encapsulation. Nah, encapsulation ini apa sih? Jadi encapsulation ini lebih ke arah cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari suatu kelas. Itu adalah konsep dari encapsulation. Dasar dari konsep ini adalah penyembunyian informasi atau information hiding. Nah, ini dasarnya ada dua, information hiding sama metode untuk akses data. Itu ya. Nah, terus gimana sih cara menyembunyikan informasi ini? Kita bisa memanfaatkan yang namanya modifier ya. Modifier itu kalau teman-teman tidak familiar, itu biasanya familiar dengan public, private, protected, sama default. Itu merupakan bagian dari modifier. Modifiernya apa? Adalah tingkatan akses data dalam konsep object oriented programming. Itu modifier. Private bisanya apa, protected bisanya apa, bisa dilihat yang ada di tabel. Jadi yang paling strict adalah private, kemudian default. Default itu private itu hanya bisa diakses kelas yang sama aja, kemudian setelah itu default itu bisa diakses di kelas yang sama package yang sama. Kemudian selanjutnya ada protected yang dia bisa diakses di kelas yang sama, package yang sama anak kelasnya atau subkelasnya. Sedangkan public dia yang paling bebas, yang paling free ya, bisa diakses di manapun. Itu adalah modifier yang bersifat public, jadi yang paling bisa diakses dimanapun. Tapi yang paling strict namanya adalah private. Nah, jadi private itu hanya bisa diakses oleh kelas yang memilikinya, berarti metode tersebut tidak boleh diakses kelas-kelas lain yang terdapat dalam program kecuali kelasnya sendiri. Itu inti dari metode private. Kemudian private ini bisa kita pasang di kelas bisa, di di metode bisa, di atribut juga bisa. Jadi kalau mau deklarasikan private tinggal di depannya dikasih kata kunci private, contohnya seperti ini. Ini ya, private integer name itu berarti kita bikin atribut itu bersifat atribut name ya, tipe datanya integer bersifat private. Tuh, terus kalau metode tinggal private string get name kayak gitu. Ini ya, jadi ini sudah mengindikasikan metode atau modifiernya bersifat private. Kemudian ada protected, protected itu bisa diakses di kelas yang sama anak kelasnya. Itu kata kuncinya tinggal menambahkan protected aja gitu di sini. Oke, kalau public kebalikan dari private ya, intinya public ini bisa diakses di semua kelas. Teman-teman nanti kalau pengen bikin suatu metode atau atribut yang bisa diakses dimanapun, tinggal depannya dikasih public. Tuh. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian masuk ke default. Default ini istilahnya dia hanya bisa diakses di kelas yang sama package yang sama. Tuh, nah. Jadi kalau kita mau deklarasi default, kita nggak perlu nambahkan keyword apapun, langsung integer name itu langsung berarti sudah sifatnya default. String get name itu sifatnya sudah default. Terus kalau kita pengen information hiding gimana? Ya tinggal kita kasih keyword yang paling strict, yaitu private. Contohnya seperti ini. Jadi kita bikin public class student, private string name, private string address, itu berarti sudah kita menyembunyikan atribut name sama address ini dari kelas lain.
Jadi kayak gini contoh nih, kelas lain mau mau read nih, name-nya apa, pakai name ya, mau ngakses name ini sudah nggak bisa walaupun kita instan objek. Karena apa? Sifatnya dia berupa private itu. Nah, terus ngaksesnya apa? Nah, ngaksesnya ini kita menggunakan encapsulation. Encapsulation dalam bentuk metode setter sama getter gitu. Jadi metode setter sama getter. Caranya adalah kita tinggal bikin dua metode untuk get. Get itu mengambil nilai, set itu untuk mengatur nilainya atau istilahnya mengisi nilainya, itu set. Tetap ya, jadi contoh dari private ini ya, private. Jadi dari private ini, jadi ada dari atribut yang bersifat private, ada name sama address. Kemudian kita set name-nya dulu, set atributnya apa, kemudian baru kita kembalikan nilainya. Cara mengaksesnya gitu. Jadi istilahnya metode setter sama getter. Tuh, contohnya seperti ini kalau teman-teman mau nyoba. Ini saya contohkan satu kasus saja. Contoh di sini ini saya hapus. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Kemudian tinggal tak bikin gini. Contoh ini extend induk ya. Oke, kita lanjut. Jadi contoh nih, kita bikin apa ya? Private gini ya. Private attribute. Private. Terus dari private ini kita kasih contoh name ya. Nama, gini aja. Nama. Terus ini kalau ngakses nama ini, sorry, kurang string. Ya, keyboard saya nggak ada tulisannya, jadi kadang typo. Nah, ini private string nama. Terus dari private string nama ini kita coba panggil nih, jadi p.nama ini. Ya nggak bisa, nggak kedetek karena apa? Di sini sifatnya adalah private, nggak bisa diakses. Ya, walaupun di sini warnanya biru karena di sini ada, warnanya hijau karena di sini ada deklarasinya, di sini nggak bisa, error karena sifatnya dia private. Nah, caranya gimana biar nama ini bisa diakses? Kita tinggal bikin aja setter sama getternya, ya kan? Kayak kita bikin di sini nih, di sini nanti. Nah, ini kita tinggal bikin getter sama setternya. Pertama kita bikin get-nya dulu. Nama gini. Nama ya. Nah, terus kita kasih get nama. Ini langsung kita return ya, sorry. Nama gini ya. Terus yang kedua kita bikin set nama. Ini ya kan, jangan lupa di sini kasih string nama. Kemudian kita samakan nih. Contoh cara menyamakannya gimana? Tinggal yang ini ya, kayak gini. Tinggal namanya, name yang di sini itu kita sama dengan atau kita isi nilainya dengan yang di parameter. Jadi nama, ini jangan nama ya, biar nggak sama, n gini aja. String n, jadi nama sama dengan n. Ya. Oke, kalau gini sudah, tinggal kita tambahkan aja. Contoh kita sistem. Ya, input nama ini.
kita input ya, contoh string. String. Oh, ini next line, pakai next line aja. Ini terus pertama sudah kita get dulu. Oh sorry, kita set dulu ya. Kita set dulu, bisa pakai p.set nama. Set nama sama dengan nm. Terus kita cetak line nama, contoh nama saya adalah ini ya. Plusnya pakai get ya. Kita ambil yang getnya ini, get nama. Jadi tinggal kita p.get nama. Kalau kita running teman-teman, ini walaupun dia private, karena udah kita bikin setter getternya langsung jalan nih. Nah, ini contoh. Nah, namanya nama saya. Namanya MDF. Nah, gini. Nah, ini. Kalau saya running hasilnya seperti ini. Nah, gini. Jadi inputnya ini, saya input ini, kemudian outputnya langsung nama saya Andi Afno ya. Ini. Kayak gini sih. Oke. Nih, ini adalah contoh ketika kita menggunakan konsep information hiding menggunakan private ini ya. Terus kita pakai enkapsulasi, metodenya kita pakai setter sama getter. Outputnya bisa kayak gini. Oke, ini adalah konsep encapsulation untuk refresh OOP1 ya. Untuk next-nya kita akan masuk ke Java GUI. Nanti kita belajar bareng terkait Java GUI. Mungkin dari sini, mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kira-kira apa sudah jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Kalau jelas, tak kasih tugas ya berarti ya? Oke, enggak tugasnya minggu depan aja, kalau sudah ada GUI. Oke, teman-teman jangan lupa ini dicoba di rumah, karena kalau nggak dicoba, sama aja nanti gampang hilangnya ya. Yang penting dicoba dulu, nanti teman-teman kalau ada yang bingung mungkin bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp yang sudah tersedia. Oke, cukup? Sudah jelas sampai encapsulation? Halo? Jelas, Sudah Pak. Jelas, Jelas, Oke. Pak. Kira-kira itu untuk materi minggu ini ya, untuk refreshing konsep OOP. Mungkin next-nya kita akan belajar Java GUI. Kira-kira itu aja. Nanti kalau apabila ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi saya via grup WhatsApp yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.